Haleluya, selamat hari Minggu. Saudara semua berikan senyum yang terbaik walaupun gak kelihatan. Ya, waktu menyembah Tuhan saya melihat hadirat Tuhan luar biasa. Tiba-tiba saya melihat Lily, there's a pintu terbuka. So I got a word from you, for you Lily. Waktu saya melihat pintu terbuka, Tuhan membawa saya ke firman Tuhan di buku 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Di dalam New King James Translation-nya bilang begini. For a great and effective door has opened to you, and there are many adversaries. So in your walk in the Spirit, in the journey of your faith, di dalam perjalanan iman Anda, Tuhan sudah membuka pintu-pintu opportunity, pintu-pintu untuk supaya kamu bisa menjadi berkat. Tetapi ingat, musuh kamu tidak tinggal diam. Makanya there is adversary, banyak yang menentang, banyak yang menarik kamu, banyak yang mau menyetop kamu. Tapi kamu fokus kepada pintu yang terbuka. Karena waktu kamu terus fokus lewatin, kamu akan overcome. Dan kamu akan menjadi lebih pemenang dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Haleluya. Tuhan luar biasa, amin saudara. Dan Tuhan masih bicara karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Siapa yang tahu minggu-minggu ini hari apa saudara? Yes. Happy Hanukkah. Bagi saudara yang percaya, orang percaya saudara adalah orang Jewish, amin. Dan saudara harus merayakan Happy Hanukkah. Happy Hanukkah adalah hari festival lampu di musim dingin yang berlangsung selama 8 hari. Jadi hari pertama dia menyalakan lilin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-8. 8 hari mereka nyalakan. Apa dibalik dari Happy Hanukkah ini? Apa dibalik dari festival lampu ini? Saudara, di abad kedua di Yerusalem di Israel itu di pemerintahnya diambil kuasanya oleh bangsa Yunani, Greek, Syrian Greeks memerintah, sehingga Bait Allah pada saat itu dicemari dan dikotori dengan idol-idol dari Greek, sehingga terpencil gitu. Bait Allah itu nggak terlantar gitu, istilahnya nggak ada yang bisa ngurusin lagi karena bangsa Israel nggak berkuasa lagi. Tetapi dengan kekuatan dari bangsa Israel, dia kembali menguasainya dan melihat Bait Allah itu terlantar dan kotor, nggak ada yang urusin. Setelah itu mereka membersihkan semuanya, chambernya semua dibersihin, segalanya macam itu dikembalikan, didedikasikan kepada Tuhan. Bait Allah itu didedikasikan kepada Tuhan. Nah, waktu sebenarnya Hanukkah, atau dalam bahasa Ibraninya Hanukkah, tetapi asalnya itu Chanukah. Chanukah itu artinya mendedikasi. Nah saudara, di dalam perjanjian baru, firman Tuhan di 1 Korintus, Yohanes 10 ayat 22, ini Yesus yang berkata, di Yerusalem orang-orang sedang merayakan hari raya peresmian rumah Tuhan. Arti kata, no, it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter. Jadi hari itu mereka merayakan untuk mendedikasikan Bait Allah, Temple of God, Feast of Dedication. Nah saudara, kalau kita pelajarin firman Tuhan ini luar biasa. Waktu saya pelajarin dan saya melihat di balik semua ini, sebenarnya di zaman perjanjian baru ini Bait Allah itu sebenarnya di Yerusalem itu udah nggak ada saudara.
Tetapi orang Israel itu merayakan Happy Hanukkah, Feast of Dedication. Tanpa mereka sadari, mereka merayakan itu, mereka mendedikasikan rumah Tuhan. Ternyata rumah Tuhan itu ada di mana, saudara? Kok diam aja? Bait Allah itu ada di mana, saudara? Di Yerusalem. Saudara, di zaman sekarang ini, rumah Tuhan itu adalah di firman ini, saudara. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Do you know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Saudara, walaupun bangsa Israel belum mengakui Kristus sebagai Tuhan, tetapi dia merayakan Hanukkah ini, dia mendedikasikan bait Allah yang ada di dalamnya ini untuk kepada Tuhan. Nah, saudara, kita ambil waktu selama 8 hari ini, saudara, ini dirayakan, reflect ourselves. Coba mencerminkan kepada diri kita ini, apakah tubuh kita sebagai bait Allah ini ada dosa, ada cemar, ada apa? Semua ini kita bereskan, saudara, selama 8 hari ini. Dan kita meridedikasikan tubuh kita sebagai bait Allah kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdiri, kita berdoa. Wow, Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadikan tubuh kami sebagai bait-Mu, tempat di mana Engkau berdiam, di mana hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Hari ini Tuhan, selama 8 hari ini dari tanggal 11 sampai tanggal 18 adalah perayaan hari dedikasi, hari Hanukkah bagi orang Israel. Hari ini kami semua sebagai umat-Mu Tuhan, kami rededikasikan tubuh kami yang sebagai bait Allah, sebagai tempat di mana hadirat Tuhan diam, kemuliaan Tuhan ada pada kami. Saat ini kami mau fokus, mau serahkan setiap apapun yang ada di dalam kami kepadamu Tuhan. Kami mau rededicate ourselves kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah jadikan tubuh kami sebagai bait Allah, sebagai tempat di mana Engkau berdiam. Dan kami percaya kami tidak akan cemarkan, kami tidak akan kotorkan, kami akan tetap menjaga tubuh ini sebagai bait Allah, sebagai tempat di mana Tuhan tinggal. Kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada semua di dalam bait-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami akan mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan akan membawa kami untuk mengerti lebih dalam lagi, supaya kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan akan membawa kami dari kemenangan ke kemenangan, dari iman ke iman, dari kemuliaan ke kemuliaan, karena Tuhan mengasihi kami tanpa terbatas, tanpa kondisi, tanpa ada rintangan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan firman Tuhan firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari kami, karena kasih Tuhan melekat kepada kami. Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya hari ini umat-Mu akan mendapat firman, dan firman ini akan melekat di dalam hati kami dan membawa dasar kami, pegangan kami untuk menghadapi masa-masa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara semua. Hari ini luar biasa saudara. Saya ingin bercerita pagi hari ini, tapi saya percaya ini bisa
menjadi kekuatan bagi saudara. Karena ini membuat kekuatan bagi saya, saudara. Dan saya mau cerita ini karena saya percaya Tuhan ini sedang membawa kita untuk supaya kita itu lebih kuat, lebih steady, tidak goyak. Karena apa yang kita lihat benar-benar bukan sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita lihat, waduh, kenapa pandemi ini nggak selesai-selesai. Udah ini pemilihan umum, keadaan di Amerika semuanya keadaannya semakin kacau. Tapi saya percaya Tuhan ini Tuhan yang selalu ingin bicara. Amin, saudara. Nah, saudara, beberapa minggu yang lalu waktu saya melihat keadaan ini, saya agak khawatir ya, takut. Tiba-tiba saya mendengar firman Tuhan. Saya berikan judulnya dulu ya. Judulnya yang saya dapat dari Tuhan itu seperti yang tadi Pak Narto katakan, masihkah ada iman? Ini yang Tuhan berikan kepada saya waktu saya hari Senin yang lalu, saya lagi diam, pondering, Tuhan berikan kata iman. Nah, tapi saya akan back forward dulu seperti apa yang saya dapatkan, apa yang saya alamin dan apa yang saya lakukan gitu. Nah, saudara, firman Tuhan yang saya dapat waktu saya beberapa minggu lalu saya pondering, saya lagi diam, lagi ngeliat keadaan gini dan membuat khawatir, takut gimana ya keadaannya nanti, keadaan cucu kita gimana semuanya. Tiba-tiba Tuhan itu bicara kepada saya, diamlah. Waktu saya mendengar suara diamlah, saya teringat kata diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat yang 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ini satu pernyataan yang luar biasa sekali yang gak bisa dirubah. Dia selalu ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Dalam bahasa Passion Translation-nya kita nih diajarkan setiap kali kita dapat firman, kita cari translation yang lain. Di sini dikatakan surrender your anxiety. Artinya enak ya, surrender your anxiety. Serahkanlah kekhawatiran, kecemasan, anxiety Anda. Be silent and stop your striving, and you will see that I am God. I am the God above all the nations, and I will be exalted throughout the whole earth. Saudara, kata dari Passion Translation ini benar-benar membuat waktu saya mempelajari ini, saya, ternyata ada jalan keluarnya dari anxiety saudara. Ada jalan keluarnya dari kekhawatiran saudara. Ada jalan keluarnya dari ketakutan saudara. Dan ada jalan keluarnya dari hal-hal yang tidak menentu ini, yaitu surrender kepada Tuhan. Be silent, berdiam diri. Dan stop, arti kata berhenti, striving, your striving, kekhawatiran semua. Bahkan perkataan kita pun kadang-kadang kita harus stop. Kita diam dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan dari segala semua bangsa-bangsa. Dan Dia akan ditinggikan di seluruh dunia. Perkataan ini tidak akan bisa berubah, saudara. Perkataan ini yang menjadi pegangan bagi saya. Pewahyuan firman Tuhan inilah yang membuat saya menjalani setiap hal-hal apa yang saya lihat. Tapi saya tetap percaya kalau Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Nah, sejak saya dapat firman ini, saudara, saya mempunyai satu kebiasaan yang berbeda
Dulu saya suka baca firman Tuhan sampai beberapa chapter. Bahkan pernah saya baca dalam 6 bulan saya selesaikan satu buku Alkitab. Saudara. Tetapi beberapa minggu ini Roh Kudus ya membawa saya untuk dengan cara yang berbeda. Setiap pagi itu saya selalu berdoa, pondering gitu, apa yang Tuhan bicara kepada saya. Nah, waktu hari Senin yang lalu Tuhan bicara kepada saya mengenai iman. Waktu dia bicara mengenai iman, waktu itu bukan waktu saya lagi pondering, lagi diam. Karena ini saudara, diamlah. Waktu saya berdiam, saya mendapat kata. Minggu lalu, 2 minggu lalu waktu saya khotbah, saya dapat kata God knows. Tuhan, saya pelajarin dan Tuhan bawa saya dalam firman-firman. Tapi kali ini, saya mendapat kata iman. Kata iman, saya mulai pelajarin kata iman, saudara. Nah, saudara, iman. Nah, sewaktu saya mulai merenungkan kata iman, di sini ada yang berkata, saudara, what is the level of your faith now? Di mana level daripada iman kamu sekarang? Wah, waktu saya mendengar ini saudara, wah, saya reflect kepada diri saya sendiri. Iman saya di mana sampai di mana? What level of it? Nah, hari ini kita mau belajar mengenai iman saudara. Hari ini saya percaya Tuhan mau supaya kita ini mempunyai iman yang tidak goyak saudara. Ternyata di Alkitab itu iman ini merupakan satu hal yang luar biasa sekali saudara. Iman ini kata-kata yang powerful, yang benar-benar berkuasa atas setiap orang percaya. Nah saudara, melihat ini, saya pelajarin. Nah saya akan mulai dengan firman Tuhan di buku Ibrani, pasal yang Ibrani 11, ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dalam bahasa Inggrisnya dari Amplified Translation ya, no faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we did not see, and the conviction of their reality. Faith, perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Adalah iman yang kita terima adalah fakta yang benar-benar tetapi belum kita rasakan, belum kita lihat. Nah inilah yang membuat iman ini sangat powerful, sangat berkuasa, sangat luar biasa di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Nah saudara, saya pelajarin mengenai iman. Iman dalam bahasa aslinya saudara, saya pelajarin. Faith atau iman itu dalam bahasa Ibraninya itu katanya itu emuna. Emuna itu berasal dari 2 kata, emun, enah. Bentar ya saudara. Emun, enah. Emun itu artinya sure, solid, true. Pasti, kuat, benar. Emuna mempunyai arti yang lain juga. Emuna itu faith iman, tapi mempunyai arti yang lain juga. Artinya steadfast, tabah, kuat, nggak pernah give up. Steadfast itu tabah, nggak goncang, nggak pernah give up, nggak pernah give in. Establish, tegap berdiri, bangun, stand up. Stabil, steady, kukuh, nggak goyak, steady. Apapun. Nah saudara, dari sini kita punya pelajarin saudara bahwa iman itu iman itu
mengikuti iman dan kebenaran itu menyatu. Iman dan kebenaran itu become one. Jadi iman dan kebenaran itu link menjadi satu. Kebenaran adalah Kristus. Jadi iman kita itu harus sejalan dengan Kristus. Sejalan dengan firman Tuhan, karena Kristus adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan, dan firman itu menjadi manusia. Nah saudara, saya melihat berarti apa? Iman itu bukan hanya sekedar khayalan, saudara. Iman itu bukan hanya sekedar omongan. Iman itu harus berakar di dalam kebenaran. Iman itu harus berakar di dalam firman Tuhan. Iman itu harus berakar, mendasar di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus, sehingga saudara itu berdiri tegap di atas batu karang yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan, yang tidak bisa digoncangkan ke kanan ke kiri. That's what faith. Jadi saudara, iman itu, nah saudara, lucunya saya nggak taruh di sini. Kata amin itu, kata amin, katakan amin. Amin itu berasal dari kata yang sama, emun. Dalam bahasa Israelnya, dalam bahasa Greeknya jadi amin. Ya, waktu saudara mengatakan amin, saudara mengatakan iman saudara, menyetujui firman Tuhan, menyetujui perkataan yang dikatakan, menyetujui dan membenarkan, berarti saudara mempraktekkan iman saudara, karena saudara tahu itu adalah kebenaran. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan demikian. Tetapi tanpa iman, ini kayaknya Pak Narto juga quote nih. Kita sama-sama ya Pak Narto ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. And without faith living within us, it would be impossible to please God. For we come to God in faith, knowing that He is real and that He rewards the faith of those who passionately seek Him. Jadi ternyata iman kita itu didapat justru waktu kita berdiam diri mencari Tuhan. Tuhan akan memberikan revelation kepada saudara melalui firman-Nya, dan itulah yang menjadi iman saudara. Itu yang menjadi pegangan hidup saudara setiap hari. Jadi gimana saudara? Saudara tidak bisa mempraktekkan iman kalau tidak mendengar suara Tuhan setiap hari. Saya lanjutin, nanti saya bawa ke sesuatu yang luar biasa. Di buku Yakobus 2 ayat 10. Ini luar biasa sekali. Hei manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dalam bahasa Inggris, are you willing to be shown proof you foolish, unproductive, spiritually deficient fellow, that faith apart from good work is inactive, ineffective, and worthless. Nggak ada aktivitas, nggak efektif, nggak ada artinya tanpa perbuatan. Nah saudara, bagaimana supaya kita bisa mempunyai faith
yang kita bisa lakukan. Kalau faith, iman yang bukan datangnya daripada Tuhan yang bicara, saudara tidak akan kuat. Saya baru mengerti setelah mempelajari ini, sometimes kita itu perlu diam. Be still. Baru kita bisa mendengar firman Tuhan di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. So then faith comes by hearing and hearing the word of God. Saudara baca, tapi kalau saudara nggak mendapat revelation dari Tuhan, firman yang saudara baca akan tidak menjadi iman saudara. Karena apa saudara? Di dalam kehidupan kita, setiap daripada kita pasti akan mengalami masa-masa sukar. Yang kalau kita katakan, seringkali katakan wilderness. Saudara, wilderness, padang gurun. Ini dalam bahasa Ibraninya itu kata midbar. Itu wilderness. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dari Mesir, dia memasuki padang gurun, wilderness, yang artinya dia memasuki midbar. Midbar berasal dari kata dabar. Dabar artinya berbicara, to speak. Padang gurun atau wilderness adalah tempat di mana Tuhan ingin berbicara. Nah saudara, kenapa bangsa Israel yang keluar, the first generation, selama 40 tahun tidak bisa mendengar suara Tuhan? Tahun mereka tidak mendengar suara Tuhan, padahal arti di dalam wilderness itu, dasar daripada kata midbar itu, asal dari kata midbar itu, sebenarnya Tuhan mau bicara. Tuhan mau bicara, tapi nggak dikasih bicara sama bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel yang bicara terus. Komplain, murmur, judging, semua mulutnya keluar terus, sehingga tidak mendengar suara Tuhan. Sehingga tidak mempunyai iman yang kuat. Kenapa Musa mempunyai iman yang kuat? Karena dia mendengar suara Tuhan. Joshua, dia nggak mau berkumpul dengan orang-orang yang murmur. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dia ikut. Walaupun dia masih di bawah gunung, dia diam. Dia nggak mau berkumpul dengan mereka itu. Perkumpulan saudara, kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan mempunyai iman yang goyak. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, akan menentukan iman saudara. Pastor Paul mengatakan begini hari Selasa yang lalu. Karena ini saya bawain waktu staff Kersel mengenai iman. Dia katakan begini, Pastor Paul. Challenging, strengthen your faith.
tantangan, wilderness, justru menguatkan iman saudara. Justru menguatkan iman saudara. Nah saudara, kita percaya Tuhan ini mau bicara kepada kita setiap hari. Dan kalau saudara izinkan, dia pasti bicara. Karena apa? Dia akan memberi reward kepada saudara yang mencari dia. Rewardnya apa saudara? Firman yang diwahyukan, revelation yang akan menjadi iman sebagai saudara, supaya saudara menghadapi masa-masa yang sukar ini. Saudara tahu apa yang saudara hadapi sekarang, nanti lebih sukar lagi saudara. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri saudara untuk supaya saudara membangun iman saudara, supaya saudara mempunyai iman yang solid, yang tegap, yang stabil, yang steady, saudara akan susah melewati masa-masa sukar yang akan datang. Saudara lihat banyak gereja yang masih tutup. Banyak gereja yang tutup juga saudara. Berarti apa? Masa-masa sulit sudah terjadi saat ini. Puji Tuhan, kita masih luar biasa. Amin saudara, berikan tepuk tangan. Kita masih berbakti. Yang saudara di rumah juga masih bisa berbakti. Tadi pagi kita semua berdoa karena nggak ada listrik. Coba tadi berapa lama nggak ada listrik? 1 jam nggak ada listrik aja semua udah. Saudara, Tuhan adalah Tuhan. Dia akan ditinggikan bagi bangsa-bangsa. Nggak ada yang bisa merubahnya saudara. Saya melihat, wow, ternyata iman itu luar biasa ya. Dan apa yang saya lewati, Tuhan itu bicara setiap hari. Waktu bicara dan saudara mulai renungkan, mulai pondering, dan saudara mulai melihat di dalam firman-Nya, saudara, itu akan menjadi satu revelation. Jadi pewahyuan. Jadi saudara waktu berjalan dengan iman, saudara itu nggak takut lagi. Seringkali kita mendengar orang-orang begini, tapi kan kita bisa berjalan dengan iman, tapi kan kita punya hikmat. Yes, hikmat dan iman harus berjalan sama-sama. Karena apa? Karena banyak orang punya iman tadi nggak punya hikmat. Itu namanya bukan iman, itu namanya nekat. Nekat gitu. Tetapi hikmat yang gimana yang kita harus bisa pegang saudara? Firman Tuhan mengatakan wisdom begins with the fear of the Lord. But fools despise wisdom and instruction. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Saudara, hikmat yang kita punyai harus didasarkan satu ini saudara. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita punya hikmat yang tidak takut akan Tuhan, itu nekat saudara. Seperti kayak kita kasih pisau ke anak kita waktu masih kecil. Dia pasti tahu ini barang tajam. Itu nekat. Nggak boleh dibilang jangan ke situ juga, itu nekat saudara.
Tetapi waktu kita mempunyai takut akan Tuhan, hikmat saudara itu apa? Mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada saudara? Karena apa? Kita ini semua sama masuk di dalam perjalanan hidup kita. Yang mana perjalanan hidup kita nggak selalu mulus. Ada up, ada down, ada up, ada down, di mana kita harus berdiri tegap. Jadi Tuhan ini waktu saudara berada di dalam wilderness, dalam perjalanan hidup saudara, Tuhan mau bicara kepada saudara. Tuhan mau bicara untuk supaya saudara dikuatkan. Saudara mempunyai dasar yang kuat, yaitu iman saudara. Sehingga waktu saudara tidak melihat seperti apa yang saudara harapkan, saudara tetap berdiri dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan saudara. Tuhan selalu menyertai saudara. Bahkan tubuh saudara menjadi tempat kediamannya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membuat saudara celaka. Luar biasa Tuhan. Saudara, waktu saya melihat iman ini, kadang-kadang saya berpikir begini saudara. Makanya Tuhan mengatakan yang demikian di buku Roma. Ini nggak ada di ini. Saya barusan dapat. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam bahasa Inggris, for I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Jadi saya makanya waktu dikatakan, what is the level of your faith? Level kamu ada di mana? Saya mulai mikir, apakah iman saya mulai goyak? Apakah saya lebih menyerah kepada keadaan yang sekarang terjadi? Ataukah saya tetap percaya kepada Tuhan? Makanya waktu saya melihat kata iman, emuna, itu merupakan kata iman yang merupakan satu dasar, itu dasar yang berakar. Bukan dasar sekedar dasar yang berakar. Pak Narto bilang tadi membangun rumah itu harus membangun rumah yang punya fondasi yang kuat. Dasar yang berakar, mendasar dan kuat, tegap berdiri supaya saudara tidak goncang. Oh, ternyata iman itu seperti gitu saudara. And kita ini harus tetap mendasar, karena iman dan Kristus itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan Kristus itu selalu sama, menyatu. Kita harus menyatu dengan Kristus, dan kita berakar di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Sehingga waktu kita melihat ke depan, apa yang di kanan kiri yang mengganggu kita itu tidak akan menggoyahkan kita. It's easy, terlalu mudah bagi kita untuk supaya kita terhanyut. Maka daripada itu, saya percaya apa yang saya alami, yang membuat iman saya mulai tegap, tidak goncang, dan percaya Tuhan akan melakukan perkaranya yang luar biasa. Saya bagikan kepada saudara,
supaya saudara juga mendapat impartasi, sehingga apa yang saudara lalui, saudara berpegang pada satu hal ini, yaitu iman dan Kristus yang menyatu, sehingga saudara waktu mendengar Tuhan bicara, itu menjadi satu pewahyuan, satu yang berakar di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara maju dan tidak pernah goncang dengan apa yang saudara dengar maupun yang saudara lihat. Nah, saudara, luar biasa. Saya akan tutup dengan satu firman ini, saudara. Di Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu apa, saudara? Berakar di dalam Dia. Dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendakmu hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Inggrisnya, in the same way you receive Jesus our Lord and Messiah by faith, continue your journey of faith. Jadi perjalanan kita itu justru perjalanan iman, progressing further into your union with Him. Waktu kita pulang menjadi satu dengan Kristus, your spiritual roots go deeply into what? His life. As you are continually infused with strength, encouraged in every way, for you are established in the faith you have absorbed and enriched by your devotion to Him. Di sini semua keluar arti faith, strength, root, establish. Apa yang Mbah dapat memperkaya saudara waktu saudara mempunyai devotion, waktu pribadi dengan Dia. Nah, saudara, saya percaya Tuhan ini sedang menguji iman kita. Saya percaya iman semua orang Kristen di seluruh dunia ini sedang diuji. Nah, saudara, seringkali kita mendengar, musik tim bisa maju. Seringkali kita mendengar, aduh, kok bisa slide ya? Oh, saya dapat sesuatu ini, saudara. Pada masanya akan ada penampian. Bishop Barth kan bilang shifting. Sebenarnya Tuhan tidak menampi. Yang menampi saudara sendiri. Karena saudara kompromis. Karena saudara tidak membangun iman saudara. Karena saudara tidak berdiri tegap dan berakar di dalam perjalanan iman saudara, sehingga saudara mudah tergoyak, mudah hanyut, sehingga saudara terpisah dari komunitasnya Tuhan, terpisah karena saudara tidak mau mempunyai devotion to Him, supaya saudara tetap teguh di dalam Dia. Jadi bukannya Tuhan menampi saudara, yang menampi Tuhan mau semua daripada kita itu mendengar suaranya dan berjalan dengan iman, karena pewahyuan daripada Tuhan, revelation that God has given to you, that's become your faith to go through your journey. Pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saudara melalui firman-Nya ini, itu yang menjadi iman kita untuk melalui setiap challenges, setiap problem dalam perjalanan hidup kita.
Karena hidup kita adalah perjalanan iman. Dari iman ke iman, dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan membangun saudara dan melihat saudara. Dan saya percaya saudara, waktu saudara diam, be still, Tuhan pasti bicara. Jadi waktu saudara melangkah, saudara tidak lagi melangkah dengan keraguan-raguan, dengan kebingungan, dengan keadaan yang tidak menentu. Tapi saudara melangkah dengan confident, karena saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memimpin saudara. Dan Tuhan akan membawa saudara untuk mencapai tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara, jadikan lagu ini lagu yang saudara menyatakan dengan iman bahwa dia adalah miracle worker, promise keeper, light in the darkness, Tuhan yang menerangkan kegelapan. Yes. Ayo saudara, kita bangkitkan iman kita saat ini. Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa. Hamba-Mu percaya Tuhan apa yang Kau lakukan dalam hidup hamba-Mu, yang Kau wahyukan, yang membuat iman dalam diri hamba-Mu ini semakin yakin, sure, apa yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Dan hamba percaya setiap daripada umat-Mu hari ini menerima firman bukan sekedar hanya pengetahuan, tetapi firman ini akan menjadi iman dalam hidup kita semua. Bahkan saudara yang menyaksikan di rumah, saudara menerima firman ini dan Tuhan wahyukan sehingga firman ini menjadi iman, dasar daripada apa yang kita tidak harapkan, bukti dari apa yang kita tidak lihat. Hari ini hamba berdoa supaya setiap daripada kami semua menerima ini dan menjadi satu pegangan bahwa dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman, kita akan berjalan terus dari iman ke iman, dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan berkarya dalam hidup kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami secara gereja juga berdoa kepada teman-teman, saudara seiman kita yang kena COVID-19. Tuhan, we declare, kami deklarasikan kesembuhan ilahi saat ini. Kami deklarasikan kuasa Tuhan menjamah setiap daripada mereka, sehingga ada pembaharuan dan setiap COVID-19 punya virus tidak bisa survive di dalam mereka. Mereka akan sehat, speedy recovery, dan akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami percaya umat Tuhan di gereja ini, kami berdoa Tuhan supaya perlindungan ilahi darah Yesus Kristus membungkus setiap daripada kami semua. We declare tidak ada lagi yang terkena infeksi dari virus COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami umat yang di dalam perlindungan Allah. Mazmur 91, kami yang berlindung di dalam naungan Allah. Bahkan Kau kirim malaikat-malaikatmu untuk menjaga kami. Kami percaya kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Hamba mau berdoa Tuhan saat ini, karena Engkau menamakan dirimu Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan ada kuasa di dalam namamu. Hamba deklarasikan kuasa daripada namamu bagi mereka yang sakit. I declare
Be healed in the name of Jesus. Biar kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur Kristus, Anda sudah sembuh. Katakan, Anda sudah sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau berkati setiap daripada umat-Mu. Tidak saja hanya sekedar berkat keuangan, tapi berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin. Tuhan